Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dita Purata Aini, Angkatan 2020, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai alokasi sumber daya atau resource allocation. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai alokasi sumber daya atau resource allocation, di mana di sini masalahnya yaitu pengeluaran pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu alokasi sumber daya atau resource allocation, yaitu mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk penggunaan tertentu. Di suatu negara, sistem ekonomi berkaitan dengan mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya. Ekonomi pasar tergantung pada penawaran dan juga permintaan untuk mengalokasikan sumber daya, berbeda dengan ekonomi terencana di mana alokasi direncanakan secara terpusat oleh pemerintah. Dalam manajemen strategis, alokasi sumber daya adalah elemen penting dan rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Pilihan alokasi sumber daya memiliki konsekuensi biaya yang dikenal dengan biaya peluang atau opportunity cost. Kita juga dapat mengalihkan beberapa sumber daya dari satu penggunaan ke penggunaan yang lain atau bisa dikenal dengan istilah realokasi sumber daya. Pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan mendasar dalam penganggaran sektor publik. Seringkali alokasi sumber daya melibatkan berbagai institusi dengan kepentingannya masing-masing karena pengaruh politik sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan penetapan anggaran. Pengalokasian sumber daya yang berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ini melibatkan dua aktor utama, yaitu eksekutif dan legislatif. Eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewenangan membuat rancangan APBD yang selanjutnya akan diajukan untuk dibahas bersama dan disahkan DPRD dalam proses ratifikasi anggaran. Kebijakan otonomisasi daerah sedikit banyak telah membawa perubahan dalam hal peran dan juga fungsi atau kewenangan yang dimiliki oleh DPRD dalam proses penganggaran. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pemerintahan daerah atau eksekutif dengan fungsi perwakilan rakyat atau legislatif, menunjukkan antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keahlian. Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik. Sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan. Dalam perkembangannya, UU Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Salah satu perubahan terpenting adalah dalam hal pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat tanpa melalui legislatif. Sehingga pemberhentian kepala daerah juga bukan kewenangan legislatif. Kedua undang-undang tersebut telah merubah sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal ke pertanggungjawaban horizontal. Hal ini juga diperkuat dengan digantinya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD yang mengandung kemungkinan bias interpretasi atas anggaran DPRD menjadi PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan. Terkait dengan kasus yang sering terjadi mengenai alokasi anggaran, maka lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah. Sebab anggaran merupakan kontrak politik antara pemerintah dengan DPRD untuk masa yang akan datang. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungannya dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini sesuai dengan agensi teori atau pemerintah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Dengan demikian, anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintahan daerah. Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel, diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran.
Terkait dengan rencana manajemen, sistem penganggaran berfungsi sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan, di mana manfaat ini akan dideskripsikan melalui seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Untuk mengidentifikasikan keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di tingkat pemerintahan daerah, Pemda menuangkan penganggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu bahwa APBD ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, serta harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Hal ini merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD. Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 dalam rangka implementasi desentralisasi atau dalam rangka mencapai tujuan, pemerintahan pusat akan mengalokasikan uang yang disebut dengan dana perimbangan yang terdiri atas bagian daerah, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK. Bagian daerah terdiri atas hasil pajak, yaitu pajak bumi dan pajak bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PPh perorangan. Kriteria alokasi dana perimbangan ini didasarkan pada sejumlah variabel yang diatur dalam undang-undang. Dana alokasi umum atau DAU sering disebut sebagai bantuan tak bersyarat atau unconditional grants karena merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintah yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu. DAU ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah, otonomi atau SDO, dan impres. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Bantuan umum ini dapat juga dilihat sebagai suatu mekanisme transfer daya beli atau purchasing power dari pemerintahan pusat ke Pemda atau pemerintahan daerah. DAK atau dana alokasi khusus merupakan jenis transfer yang memiliki persyaratan tertentu yang terkait di dalam bantuan. Bantuan khusus ini diberikan untuk mendorong Pemda dalam menambah barang dan jasa publik tertentu. Jadi DAK di sini dapat menjamin bahwa Pemda akan menyediakan jasa publik yang sesuai dengan program pemerintahan pusat tanpa harus membebani Pemda. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 dinyatakan bahwa DAK diberikan untuk kegiatan investasi yang merupakan prioritas nasional atau suatu kondisi khusus daerah, misalnya daerah transmigrasi. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga perlu memahami dari mana sumber keuangan daerah itu akan diperoleh. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga sudah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, PAD, yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan juga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan lainnya yaitu dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Baik, pendapatan asli daerah atau PAD di sini merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD ini selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Jika peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan DAU dan juga DAK juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena nilai DAU dan juga DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PAD. Pertumbuhan penduduk juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi, yaitu pertama dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Tentunya dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan perekonomian. Jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula tidak akan menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, karena penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga akan terus bertambah. Maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini hanya bisa didapat lewat peningkatan output agregat, barang dan jasa atau produk domestik bruto atau PDB setiap tahunnya. Jadi dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam pertumbuhan ekonomi sendiri biasanya ditelaah proses-proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB atau PDRB. Namun demikian, indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. PDRB dalam statistik disajikan dalam dua penilaian, antara lain harga berlaku at current market, yaitu PDRB yang memasukkan faktor inflasi di dalamnya, dan atas dasar harga konstan atau at constant market price, yaitu PDRB yang sudah mengeliminasi faktor inflasi. Oleh karenanya, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan PAD, karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Perbedaan pendapatan asli daerah, PAD, dana alokasi umum DAU, dan dana alokasi khusus DAK, dan pertumbuhan penduduk yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berbeda pula. Berbicara mengenai pertumbuhan penduduk, tentunya pada tahun 2020, pada awal bulan mengingatkan kita bahwasanya Indonesia mengalami pandemi COVID-19 di mana pertumbuhan penduduk di sini sangat rendah karena faktor kesehatan juga diserang oleh sebuah virus COVID-19. Tentunya penyebaran COVID-19 di Indonesia ini menyebabkan faktor perekonomian negara dan juga perkembangan dan pertumbuhan perekonomian negara terhambat. Karena banyaknya kebijakan dari pemerintah untuk meminimalisir keadaan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pada pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentunya pemerintahan mengeluarkan banyak sekali dana yang digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi bahwasanya pengeluaran pemerintahan di sini mencerminkan kebijakan pemerintahan. Apabila pemerintahan telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintahan mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintahan untuk melakukan kebijakan tersebut. Dalam teori makro, pengeluaran pemerintahan ini dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintahan.
Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintahan, maka akan semakin besar pula pengeluaran pemerintahan yang bersangkutan. Jadi dalam teori ekonomi makro di sini, pengeluaran pemerintahan terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengeluaran pemerintahan untuk pembelian barang dan jasa. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintahan untuk gaji pegawai. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintahan untuk transfer payment. Transfer payment di sini bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintahan di pasar, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Jadi secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Jadi dapat kita ketahui sendiri bahwasanya pada tahun 2020 sampai tahun 2021 pemerintahan mengalokasikan dananya untuk kesejahteraan masyarakat karena adanya pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia bahkan seluruh dunia pada saat ini. Ekonom atau Adolf Wegner di sini mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama akan semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wegner disebutkan dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wegner juga menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintahan pun akan meningkat, terutama disebabkan karena pemerintahan harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan juga sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wegner di sini dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintahan, yaitu meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan, dan meningkatnya fungsi pembangunan. Sedangkan dalam teori mikro, tujuan mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Macam-macam pengeluaran negara. Menurut macamnya, pengeluaran negara ini dibedakan menjadi 2, yaitu menurut organisasi dan juga menurut sifat. Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada pemerintahan pusat, di mana dalam pemerintahan pusat ini terdapat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintahan pusat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok, pinjaman luar negeri, dan juga lain-lain. Yang kedua di sini ada pemerintahan provinsi. Jika di pemerintahan pusat terdapat APBN, maka di pemerintahan provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintahan pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Yang ketiga ada pemerintahan kabupaten atau kota. APBD dalam kabupaten atau kota digunakan antara lain untuk pengeluaran belanja bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan. Bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan ini terdiri dari bagi hasil pajak ke desa atau kelurahan, bagi hasil retribusi ke desa atau kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke desa atau kelurahan, dan pengeluaran untuk pembiayaan yang terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD atau BUMN, dan pemerintahan pusat kepala daerah otonom lainnya.
Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5, yaitu pertama ada pengeluaran investasi, di mana pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM. Yang kedua yaitu ada pengeluaran penciptaan lapangan kerja, di mana digunakan untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Yang ketiga yaitu pengeluaran kesejahteraan rakyat, di mana pengeluaran ini yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi gembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan yang langsung tunai, bantuan korban bencana, dan juga bantuan-bantuan dana lainnya. Yang keempat ada pengeluaran penghematan masa depan, di mana pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang, maka pengeluaran ini ditujukan untuk masa depan. Dan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran anak yatim, itu contohnya. Yang terakhir yaitu ada pengeluaran yang tidak produktif, di mana pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat namun diperlukan oleh pemerintahan, misalnya pengeluaran untuk biaya perang. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 2020 anjlok hingga minus 5,32%. Namun Eni melihat, jika ada perbaikan dari sisi fiskal, tidak menutup kemungkinan kuartal keempat 2020 akan menjadi katalis positif pendorong pertumbuhan ekonomi 2020. 2021 dilakukan tentunya dengan memperhatikan kondisi ekonomi di 2021. Dengan masih berjalannya penyebaran COVID-19 hingga tahun 2021, maka kondisi tahun 2021 diprediksikan akan tetap diliputi ketidakpastian yang perlu dikelola dengan hati-hati. Meskipun terdapat ketidakpastian, lembaga-lembaga internasional seperti OECD, IMF, Bank Dunia, ASEAN Development Bank memprediksi akan terjadi pemulihan ekonomi secara global. Sebagai instrumen countercyclical, APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas, baik dalam melanjutkan penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021. Dengan perkiraan kondisi 2021 global dan kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap konsolidatif, asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN 2021 adalah pendapatan negara pada 2021 ditargetkan sebesar Rp1.743,6 triliun, sedangkan belanja negara 2021 ditargetkan sebesar Rp2.750 triliun. Sehingga pembiayaan anggaran 2021 direncanakan defisit 5,7% dari PDB. Tingkat defisit akan terus dijaga dan dikelola secara hati-hati serta digunakan secara produktif. Penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi tidak hanya menjadi beban instrumen kebijakan fiskal sendiri, namun dilakukan bersama dan berkoordinasi dengan kebijakan moneter serta kebijakan struktural lain termasuk kebijakan sektor keuangan. Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal yang kredibel dan akuntabel dengan arah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta senantiasa mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang.